I don't think we should be talking to each other for the rest of the drive. Halo para Epers, ketemu lagi di channel Tonton Alif Alur Cerita Film. Kali ini Maman akan menceritakan film action dari negara Kanada berjudul Bulletproof yang rilis di bulan Agustus kemarin. Film ini menceritakan seorang pencuri uang dari bandar narkoba dan masalah muncul ketika istri bandar narkoba tak sengaja ikut lari bersamanya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Seorang pria mengendap-endap di tempat rongsokan mobil. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan terjadi penembakan dua orang yang ada di situ. Entah salah apa orang itu. Kembali ke pria yang mengendap-endap tadi. Ia mencuri uang di tempat itu yang ternyata milik bandar narkoba. Saat sudah hampir lolos, ia ditabrak oleh kroconya bandar narkoba dan ia mencoba untuk melawan. Inilah aktor utama di film ini, kita panggil saja James Clayton. Ia pun berhasil mengalahkannya lalu memakai mobil lawannya. Ia dikejar oleh kroco yang lain dan berhasil kabur dari tempat itu. Di tengah perjalanan, ia tak sadar lengannya terluka dan mau mengobatinya. Saat membuka bagasi, ia dikagetkan seorang wanita hamil yang bernama Mia muncul di dalam bagasi. Who are you? Who am I? Who the hell are you? Move there. Ia membalut lukanya karena kesulitan. Ia minta bantuan Mia. Mia sendiri adalah istri bandar narkoba yang ia rampok barusan. Dan itu akan menjadi bencana buat James. Mendengar itu, ia mau meninggalkannya namun tak tega. Yes. Isn't the guy that I just ripped off? He'll make me go! And I'll be... Where exactly are you going? Kembali ke tempat rongsokan mobil, para kroconya bandar terutama yang bernama Skinny menyiksa temannya yang mobilnya dibawa James. Dan ini dia bandar narkoba yang bernama Temple. Karena pencuri itu lolos dan Mia bersamanya, ia membunuh dua kroconya. Temple, I swear I don't know anything about the guy or the money. She wanted to leave. It was her idea. She made me do it. That's where she's headed. A friend of mine was going to get her out of the country. Seorang penjahat yang paling tangguh di kota itu yang bernama Frenchman dalam misinya mencari orang telah dihubungi Skinny untuk mencari Mia dan membunuh pencuri itu, yaitu James. James yang ingin merokok dilarang oleh Mia. Mia yang tidak ingin anaknya menjadi seperti ayahnya yang seorang kriminal. Ia berencana melarikan diri ke Kolombia dan akan bertemu dengan seseorang yang belum pernah ia temui. James merasa itu tindakan yang bodoh. You're a drug lord's wife. You don't think someone's gonna whack you? It's the stupidest plan. You don't know anything about this guy? No. What are you, stupid plan I ever heard of? Listen, asshole. You don't know what it was like? James mencuri uang buat pensiun dirinya dan besok ia akan terbang meninggalkan kota tersebut dan sudah membuat janji dengan seorang pilot. Actually, no. They're flying far, far away from here. I don't think we should be talking to each other for the rest of the drive. Sampailah mereka di motel. James merasa khawatir jika terjadi sesuatu pada Mia, tapi ia meninggalkannya. Saat di jalan, James melihat boneka Mia tertinggal dan ia langsung kembali. Frenchman yang sudah tiba di motel telah menginterogasi Mia. Lalu tibalah James, perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya James terpojok tapi Mia melindunginya. Saat itu juga Temple beserta kroconya tiba di motel itu. Rather die than go back with you. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil kabur dan Temple beserta kroconya mengejarnya. Frenchman yang berhasil mengejar James berusaha membunuh James, tapi naas dengan perlawanan James ia masuk jurang.
okay? James dan Mia berganti mobil dan berhasil menghalangi Temple dengan senapan mesin yang ada di mobil Frenchman. Hari mulai gelap, Temple kesal dengan anak buahnya dan Skinny menghubungi rekannya untuk menjemput mereka, dan Temple meminta agar seluruh preman memburu James dan Mia. Tibalah mereka berdua di kota dan menuju klinik karena Mia mengalami pendarahan. Ketika Mia diperiksa, James menelpon pilotnya. Ia menegosiasi akan ada tambahan penumpang, yaitu Mia. She's pregnant, Vic. That kid's just 20. I can't risk a world tour here. You either escape. Setelah pemeriksaan Mia selesai, James mencari makanan karena dari tadi pagi mereka berdua belum makan. Sebelum keluar, ia menyimpan uangnya di lemari resepsionis. I'm gonna go get some food. Saat di jalan, James merasa ada yang membuntuti. Setelah membeli makanan di warung Boyem dan kembali ke klinik, ia melihat mobil yang membuntutinya tadi dan ia pun dipukul dari belakang oleh preman. Frenchman yang gue kira sudah tewas ternyata masih hidup dengan lengan yang patah. Ia dihampiri polisi yang mau membantunya, namun justru ia membunuh polisi itu dan mengambil mobil patroli. James yang tersadar sudah dalam kondisi terikat, begitu juga Mia dan dokter. Dua orang preman yang dapat informasi jika menangkap James dan Mia akan dapat imbalan. Salah satu preman menginginkan barang yang James curi, tapi James berusaha menyembunyikannya. Namun Mia mengaku kalau itu uang. What are you doing? Don't. There's money. Let's just call the guy and turn him in and get the reward. They said they took us up. Rekannya preman tak setuju jika mengambil uangnya dan menghubungi Temple karena tidak mau ada masalah. James melihat kepolosan preman itu dan memanfaatkannya. Ketika ada kesempatan, ia berhasil melepaskan ikatan dan mencekik preman itu. I'll be back. James mencoba menghalangi preman yang mengambil uangnya, namun preman itu berhasil lolos dan ia mengejarnya. I'm getting my money. No, just leave it. Dengan susah payah, James berhasil menembaknya dan mengambil uang itu. Ketika kembali ke klinik, ia melihat kroconya Temple sudah tiba di situ. Mia dan Temple berada di dalam mobil, lalu datang polisi. Breaking my arm. Let me deal with this. Temple keluar dan Mia di dalam mobil sendirian. Merasa ada kesempatan, ia pindah ke kursi kemudi dan tolah-toleh mencari James hingga akhirnya ia melihatnya dan menyuruhnya masuk mobil. Temple disibukkan dengan polisi dan Frenchman tiba di lokasi dan membunuh polisi itu. Merasa ada kesempatan, Mia dan James berhasil kabur menggunakan mobil. Come on. I'm sorry for that loss. I thought you were dead. Hari sudah mulai terang. Mereka menuju ke tempat rongsokan pesawat. James memberikan uangnya lalu menyuruh Mia melanjutkan perjalanan dan James akan menghambat Temple. I'm gonna be back for them. I'm gonna stay here. Driving that way north. Go about 5 miles. That's where Vic's gonna. And you gotta trust me on this. Get the hell out of here. James merencanakan sesuatu. Temple melihat mobil Mia dari kejauhan. Frenchman beserta kroconya disuruh menghabisi James, sementara Temple dan Skinny mengejar Mia. James berhasil membunuh kroconya Temple dan menyisakan Frenchman. Mereka bertarung sampai salah satu tewas.
Mia melambaikan tangan agar pesawat yang dipesan James mendarat. Dari belakang Temple menangkapnya dan mengancam. Tibalah James. Skinny langsung menembakinya, tapi James berhasil lolos dan ia mampu mengalahkan Skinny. Temple mengancam Mia dan James berusaha memprovokasi agar bertarung dengannya. Akhirnya mereka bertarung dengan tangan kosong. Mia melihat senjata lalu mengambilnya, namun tiba-tiba Skinny menghalanginya dan mencekik Mia. Saat James kalah dan Temple mau memukulnya dengan knuckle, terdengar tembakan bahwa Mia berhasil menembak kepala Skinny. Mia menodongkan senjata ke Temple dan menembaknya sempat meleset, namun akhirnya Temple terkena tembakan juga. Semua sudah aman dan pilot mendarat. James memberikan uang itu kepada Mia dan ia ingin tetap tinggal karena di tempatnya Temple masih ada uang yang tersisa. I'm gonna stay. I get the clown doll now. Something tells me you're gonna need it a hell of a lot more than me. I heard from a little birdie that there's a junkyard. Oke bos, sekilas informasi bahwa film ini mendapatkan rating 4,5 IMDb. Dari awal hingga akhir tidak disebutkan nama karakter utama. James Clayton itu nama asli orangnya ya guys, sekaligus produser di film ini. Jika kalian suka channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye bye. Sekian dari Maman.